memberikan kita kesehatan. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, seperti mana biasa sebelum kita memasuki pembelajaran kita ngapain biasanya? Berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni wa amalan shalihan. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kita semua dapat memahami ya. Kemudian sebelumnya Bapak mau mengabsen dulu ya kepada anak-anak Bapak. Kepada ketua kelas, coba perhatikan, adakah kawan-kawan yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Iya, bagus sekali ya. Nah, kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Oke? Udah hafal semua anak-anak kan? Sudah. Iya, bagus. Ayo kita mulai. 1, 2, dimulai. Supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi, yuk sama-sama kita ice breaking ya, menyanyikan lagu Tepuk Semangat ya. Sudah tahu kan lagunya kan? Ya, lagu Tepuk Semangat. Oke, 1, 2, iya. Tepuk semangat. Semangat ya, walaupun banyak tugas kita, walaupun banyak PR kita harus menyelesaikannya dengan semangat. Oke, jadikanlah pekerjaan itu sebagai kebutuhan kita, jangan menjadikan sebagai beban kita, harus tetap semangat. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita masuki materi kita, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak sekalian, ya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Bagus ya. Jadi termasuk dalam rukun iman yang keempat. Nah, supaya Bapak lebih yakin lagi, ya, kira-kira anak-anak Bapak sudah hafal kan rukun iman? Sudah ya? Nah, supaya bisa lebih hafal lagi, yuk sama-sama kita melafalkannya, ya. Rukun iman ada berapa? Nah, yuk sama-sama kita bacakan rukun iman. 1, 2, mulai. Rukun iman ada. 1, beriman kepada Allah. 2,
Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Ya, jadi Bapak harapkan nanti ketika selesai pembelajaran kita, ya, Bapak harapkan anak-anak Bapak yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, ya. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tujuan diutusnya Rasul dengan benar, ya. Jadi nanti anak-anak Bapak sekalian, ya, bisa menjelaskan apa itu arti iman, ya. Nah, kemudian arti iman kepada Rasul dengan benar. Nah, ya, iman itu artinya apa? Kemudian kita beriman kepada Rasul itu artinya apa? Ya. Kemudian yang kedua, siswa-siswa dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul. Nah, jadi di dalam diri Rasul itu ada mempunyai sifat, ya, yang harus kita ketahui, ya. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan mengapa Allah mengutus Rasul itu ke bumi. Apa tujuannya? Nah, baik anak-anak Bapak. Nah, coba Bapak minta kepada satu orang untuk membacakannya terlebih dahulu, ya. Coba kepada anak Bapak yang bernama Habil. Nah, coba dibacakan terlebih dahulu. Silakan. Makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya adalah percaya. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah itu artinya kita percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasul sebagai teladan dan contohnya bagi semua umat manusia. Iya. Nah, jadi yang dibacakan oleh teman kita tadi, inilah makna iman, ya. Inilah makna iman. Jadi iman itu artinya adalah percaya. Lanjut. Oke, baik. Jadi inilah makna iman kepada Rasulullah. Jadi iman itu artinya adalah percaya. Iman itu artinya adalah percaya. Nah, jadi kalau iman kepada Rasul Allah itu artinya adalah kita percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi semua umat manusia, ya. Nah, jadi selama ini kita berpikir, kenapa ada Rasul? Kenapa Allah mengutus Rasul ke bumi ini? Nah, tidak lain dan tidak bukan, ya. Rasul itu sebagai teladan atau contoh bagi semua umat manusia. Iya. Contoh bagi semua umat manusia. Nah, sesuai dengan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Surat apa? Al-Ahzab ayat 21. Nah, nanti kamu bisa cari di Al-Quran, ya, surah Al-Ahzab ayat 21 yang menerangkan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ini Bapak bacakan kembali, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah,
Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Itulah tujuan Allah mengapa Allah mengutus para rasul turun ke muka bumi. Tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan teladan dan contoh bagi setiap umat manusia, ya. Nah, itu dia. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah manusia biasa seperti kita, ya. Dia tidak makhluk gaib, tetapi manusia biasa seperti kita. Nah, dia juga, ya, Rasul itu juga makan, minum, ya. Selain itu juga mempunyai keluarga dan mempunyai anak-anak, ya. Nah, selain itu Rasul itu juga bekerja seperti pada waktu Rasul masih anak-anak, ya, masih anak-anak, dia sudah bekerja ikut siapa? Ikut pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib, ya, ikut berdagang. Kemana? Ke negeri Syam. Jadi mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan atau idola? Karena mereka memiliki akhlak yang baik. Salah satu contoh akhlaknya yang baik, kira-kira apa? Sabar. Ya, sabar. Apalagi? Mendoakan umatnya. Mendoakan umatnya lagi. Baik. Ada lagi? Sabar. Yang paling terkenal adalah kejujurannya. Makanya Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur, ya. Makanya Nabi Muhammad digelar sebagai apa gelarnya? Al-Amin. Ya, makanya Nabi Muhammad digelar sebagai Al-Amin yang artinya adalah apa? Orang yang terpercaya. Itulah. Jadi itu makna dari iman kepada Rasul Allah. Ya, paham ya anak-anak ya? Nah, jadi ini ada sifat-sifat Rasul. Jadi sifat Rasul itu terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat apa? Wajib Rasul. Yang pertama sifat wajib Rasul. Yang kedua Sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul. Nah, jadi di sini yang pertama sifat-sifat wajib Rasul. Dari sifat wajib Rasul ini artinya adalah sifat yang dimiliki Rasulullah, ya, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Tetapi kalau sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak dimiliki oleh Rasulullah. Nah, itu perbedaannya. Jadi apa-apa saja sifat-sifat wajib Rasulullah. Nah, yang pertama adalah ayo baca sama-sama. Artinya jujur, ya. Nah, jadi sidik artinya jujur. Rasulullah terkenal sifat kejujurannya, ya. Mulai dari kecil hingga dewasa, Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Nah, jadi ini perlu kita contoh, ya.
perlu kita contoh. Adapun masalah kita sekecil apapun ataupun sebesar apapun, ya, mari sama-sama kita bersifat jujur, ya. Jangan sampai kita berbohong. Walaupun resikonya besar, ya, kita harus tetap jujur, ya. Kemudian yang kedua sifatnya yaitu adalah amanah, ya. Amanah artinya apa? Amanah artinya terpercaya, ya. Sifat Rasulullah amanah ini, Rasul dari kecil hingga beliau wafat, ya, beliau terpercaya, dipercaya oleh semua orang, bahkan dipercaya juga oleh musuh-musuhnya. Kemudian yang ketiga tablik. Tablik artinya tablik artinya menyampaikan apa yang disampaikannya. Yang disampaikannya adalah wahyu-wahyu yang disampaikan, yang diberikan Allah. Nah, jadi semua wahyu yang diberikan oleh Allah itu semuanya nanti akan disampaikan kepada umatnya. Siapa? Ya kita. Oke, anak-anak semuanya. Tadi kita sudah membahas sifat wajib Rasul, ya. Sudah paham tadi semuanya? Dari siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Mudah-mudahan bukan hanya dipahami, tapi juga dihafal. Apa itu siddiq artinya? Apa itu amanah artinya? Ya, dan tabligh serta fatonah. Nah, kemudian selain sifat wajib, ada sifat apa tadi? Sifat mustahil Rasul. Jadi sifat mustahil ini sifat yang tidak ada pada diri Rasul, ya. Yang pertama adalah kizib. Artinya apa? Rasulullah tidak pernah berdusta kepada siapapun, ya. Kemudian yang kedua sifat apa? Hikmah. Apa artinya? Hikmah artinya menyembunyikan, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu semua disampaikan kepada para umatnya. Tidak ada yang pernah disembunyikan, ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah khianat. Apa artinya? Iya, Rasulullah tidak pernah berkhianat, ya. Apapun janjinya, Rasul tetap menepati apanya? Janjinya. Nggak pernah dia berkhianat, ya. Kemudian yang keempat adalah baladah. Apa artinya? Ya, Rasul itu orang yang sangat pintar, ya. Dia bisa memutuskan suatu masalah, apapun masalahnya, ya. Jadi Rasul itu adalah orang yang pintar, bukan orang yang bodoh. Nah, itu adalah sifat-sifat Rasul, ya. Jadi anak-anak sudah memahaminya? Alhamdulillah, ya. Kemudian selain daripada sifat-sifat Rasul, di sini ada jumlah Rasul. Kira-kira anak-anak Bapak tahu nggak berapa itu jumlah Nabi dan Rasul? 13. Jadi pernah salah seorang sahabat, ya, bertanya kepada Rasul, ya,
Apa pertanyaannya? Berapa banyak nabi dan rasul? Nah, lalu Nabi menjawab, ada berapa? 124.000 nabi dan 313 rasul. Jadi jumlah keseluruhannya sangat banyak. Ya, apalagi nabi. Nabi itu lebih banyak lagi. Hanya saja, ya, ketika itu Nabi tidak menyebutkan nama-nama mereka. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu, yaitu pada Al-Quran surat apa? Ghafir ayat 78. Nah, jadi Rasul yang wajib kita imani itu jumlahnya hanya 25 orang. Ya, inilah jumlah yang 25 orang ini yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya. Nah, kira-kira anak-anak Bapak sudah hafal ke 25 Nabi dan Rasul ini? Ya, supaya kita gampang untuk menghafalnya, yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini ya, yang berkaitan dengan 25 Nabi dan Rasul ya. Nah, oke, sama-sama kita buka ya, Upin dan Ipin. Dia akan mengajarkan jumlah Nabi dan Rasul kepada kita. Ya, kita sama-sama menyaksikan ya. Kok bisa 25 nabi dan rasul? Benari nih. Memang benari. Aku dah banyak kali baca. Jadi semua nama 25 nabi dan rasul dalam buku ini kau dah hafal lah. Kau sangat-sangat lama. Sangat lama. Kalau nak hafal senang je. Macam mana? Adam Idris, Nuh Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Boleh diikuti juga ya. Oke, baik anak-anak, masih semangat? Masih, Pak. Nah, di sini kita lanjutkan kembali, ya. Tadi kita sudah mempelajari
tentang jumlah rasul ya. Ada berapa tadi? 12. Ada 25 ya. Yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi selain itu tadi kan sudah kita pelajari makna iman. Yang kedua, jumlah rasul ya, atau sifat-sifat rasul tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Tujuan diutusnya Rasul. Iya, tujuan diutusnya rasul ya. Kalau kita pikir-pikir, ngapain ada rasul? Ngapain Allah mengutus rasul ke bumi? Nah, jadi ya, rasul diutus Allah Subhanahu wa taala dengan tugas khusus. Ya, apa tugasnya? Yaitu menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya, wahyu itu datangnya dari Allah, ya, kemudian disampaikan kepada para rasul yang nantinya akan disampaikan kepada semua umat manusia. Nah, rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah. Itu ajaran yang pertama ya, menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Apa itu menyekutukannya? Menduakannya. Maksudnya adalah tidak ada manusia yang menyembah selain Allah. Hanya Allah lah yang disembah. Ya. Kemudian Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan juga kabar buruk. Apa aja kabar gembiranya? Bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh, ya, itu kabarnya adalah nanti akan masuk ke surga. Oke. Itu kabar gembira untuk orang yang beriman dan yang beramal soleh. Nah, kemudian ada juga kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari perbuatan atau amal yang buruk, ya. Nah, jadi anak-anak, Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak siapa? Akhlak manusia. Ya, seperti dalam sabdanya dia berkata, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, nah itulah tujuan daripada diutusnya Rasul. Baik anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan membagikan asesmen kepada anak-anak Bapak semua ya. Jadi ini harus kamu kerjakan. Ya, Bapak bagi satu per satu. Ini sebagai latihan ya, apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, baik anak-anak. Nah, ini tadi kita sudah mengerjakan asesmen ya, atau latihan dari materi kita yang berjudul beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, baik anak-anak Bapak semua. Sebelum kita tutup materi pembelajaran kita, coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita? Saya. Oke, baik, coba dari si Alif. Apa kesimpulan kita? Rasul-rasul adalah manusia pilihan yang diberikan tugas besar untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Iya, bagus sekali. Kemudian siapa lagi? Ya, coba Habil. Rasulullah menciptakan kehidupan yang penuh dengan keteladanan, kejujuran,
Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang bisa? Nah, coba Habib. Beriman kepada Rasulullah adalah salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Kemudian siapa lagi? Iya, Jihan. Coba Jihan, apa aja? Iya, bagus. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Nah, Azahra. Rasul Allah adalah utusan yang dipilih langsung oleh Allah untuk melindungi manusia. Iya, bagus sekali. Nah, cukup ya. Nah, alhamdulillah ya, anak-anak Bapak sudah paham semuanya ya. Nah, jadi cukup sampai di sini pembelajaran kita. Namun sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa ya, yang mana doa ini akan dipimpin oleh teman kita si Haris. Kepada teman kita Haris, coba dipersilakan ke depan untuk menutup doa. Untuk dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih pada anak kami Haris ya. Mudah-mudahan dapat menjadi pemahaman bagi kita semua. Nah, oke. Baik, Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.